Halo semuanya, welcome back to Senjarin Diani channel. Yeay. Terima kasih banyak yang udah balik lagi ke channel ini. Atau teman-teman yang baru buka video ini, salam kenal, aku Senjarin Diani. Dan aku adalah personal growth content creator, penulis buku Duduklah Bersamaku dan Izinkan Dirimu Tidak Mempertanyakan Banyak Hal, dan juga podcaster di podcast Senja Bersuara. Salam kenal. Oke, hari ini aku mau ngebahas satu hal yang dulu aku benci banget, aku gak suka, tapi ternyata sekarang jadi salah satu hal yang aku suka, bahkan sering aku lakukan. Apakah itu? Yaitu olahraga. Kenapa bisa begitu? Kita akan bahas di video ini. Kalau ngomongin soal olahraga, aku paham yang ada di kepala kamu pasti capek, terus keringetan, atau bahkan ngerasa harus beli gear yang mahal, atau misalnya sekarang lagi tren lari, seleb-seleb lagi rame yang latihan maraton, kamu ngerasa kayaknya harus butuh sepatu lari, harus butuh tas lari, dan banyak lagi hal lain yang mungkin kamu jadikan excuse sampai akhirnya nggak pernah olahraga sampai sekarang. Aku juga dulu gitu, dulu aku termasuk orang yang mager banget untuk gerak. Aku jarang banget melakukan aktivitas yang emang aku niatkan untuk olahraga dan berkeringat. Kenapa? Ya karena males, karena capek, karena ngerasa untuk beli alat-alat yang mahal gitu-gitu. Sampai akhirnya aku berada di satu titik dimana kok kayaknya hidupku lemes terus gitu ya. Kok kayaknya hidupku tidak bersemangat, kurang bersemangat. Lalu ketika aku mencoba cari tahu, aku baca-baca, aku mempelajari beberapa konten soal fase hidup yang seperti itu, sampai akhirnya aku menemukan bahwa ternyata bisa jadi salah satu penyebab kita nggak semangat dalam hidup itu karena kita kurang bergerak. Sebenarnya secara ilmiah itu sudah dibuktikan bahwa olahraga itu bisa membangkitkan hormon dopamin, sehingga hormon tersebut itu bisa memberikan efek kebahagiaan ke dalam diri kita. Dan ternyata itu terbukti, itulah yang aku alami ketika aku akhirnya mulai berolahraga. Saat ini aku lagi rajin olahraga dua hal. Yang pertama itu gym, aku daftar membership gym. Kemudian yang kedua aku lagi rutinin lari. Dari dua hal ini, ada satu hal baru juga yang akhirnya aku coba lakukan, yaitu aktivitas outdoor. Jadi aku di tahun ini punya goals untuk diri aku sendiri untuk mencoba banyak aktivitas outdoor supaya aku bisa merasakan adrenaline rush. Dan menurut aku adrenaline rush itu yang bikin aku ngerasa jadi lebih hidup karena deg-degannya. Kemudian ketika ternyata aku misalnya bisa menyelesaikan misi atau menyelesaikan tantangan tersebut, aku pasti akan bangga sama diri aku sendiri. Dan efek itu yang selama ini gak pernah aku dapatkan sejak aku lulus sekolah. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya teman-teman yang nonton ini mungkin lagi sekolah, kalian ada tempat untuk bisa dalam tanda kutip memenangkan pertandingan, dalam artian bisa ikut lomba sampai akhirnya bisa jadi menang. Kemudian kamu juga bisa belajar rajin biar dapat nilai yang tinggi, dan kalau misalnya dapat nilai yang tinggi bisa dapat ranking 1 gitu di kelas. Dan kepuasan itu akan memberikan sensasi kamu jadi merasa lebih hidup kayak gitu. Kamu tahu targetnya tuh ke depan ngapain. Tapi adik-adikku sekalian, kalau misalnya nanti kamu setelah lulus sekolah, kamu akan dihadapkan dengan sebuah dunia yang abstrak yang gak ada aturan mainnya. Kamu boleh pakai aturan main kamu sendiri, dan kamu juga boleh aja ngikutin aturan mainnya masyarakat gitu. Tapi yang jelas adalah kamu gak tahu nih, gak jelas besok harus ngapain ya gitu, minggu depan harus ngapain, bulan depan harus ngapain gitu. Sehingga di dunia yang cara kerjanya abstrak seperti itu, kamu akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang bisa aja bikin kamu gak semangat hidup gitu. Karena ujung-ujungnya kamu cuma jalanin rutinitas aja. Apalagi kalau misalnya kamu kerja di perusahaan yang emang kerjanya 9 to 5 gitu. Berangkat pagi, pulang malam, selesai kerja, udah capek, yaudah maunya tidur aja, maunya rebahan aja gitu. Nah, setelah mencoba menganalisis yang aku rasain itu seperti apa, kemudian aku mencoba mencari tahu penyebabnya tuh apa, masalahnya tuh ada di mana, dan akhirnya aku ketemu sepertinya aku memang kurang gerak kayak gitu. Akhirnya aku mencoba cari cara gimana ya aku bisa berkomitmen untuk berolahraga gitu. Dan aku juga sadar bahwa aku mulai memasuki usia-usia yang kalau aku nggak jaga diri aku sekarang, bisa-bisa 10-20 tahun yang akan datang
aku akan dihadapkan masalah kesehatan yang serius. Makanya aku ngerasa aku harus mulai berinvestasi untuk kesehatan diri aku. Nah, yang pertama aku mulai daftar membership gym. Dari situ akhirnya aku belajar soal komitmen. Dan soalnya gini, kalau misalnya mungkin teman-teman yang ngerasa aduh gym harus bayar gitu ya membershipnya, ngerasa mahal gitu. Dulu juga aku mikirnya kayak gitu, persis banget aku punya pikiran itu. Cuma di satu sisi aku mikir kayak, tapi kalau misalnya aku tidak dalam tanda kutip membeli membership itu sebagai bentuk komitmen aku akan menyepelekan olahraga karena ngerasa aku nggak ada ruginya kalau misalnya aku nggak olahraga. Contohnya misalnya lari kan gratis ya. Kalau misalnya kamu bangun pagi terus tiba-tiba males lari, kan kamu nggak rugi apa-apa kalau misalnya kamu nggak lari. Nah, ketika kamu tidak memposisikan diri kamu di situasi yang kamu akan rugi kalau misalnya kamu nggak melakukan hal itu tuh membuat kamu semakin mudah untuk tidak konsisten dengan tujuan awal kamu kayak gitu. Makanya aku mencoba untuk membeli dalam tanda kutip komitmen tadi supaya aku menempatkan posisi di mana aku mau nggak mau harus olahraga supaya aku nggak rugi karena udah bayar membership gym. Sampai akhirnya sekarang, dan aku juga sudah lagi mulai mencoba lari. Aku juga lagi mulai rutin berenang juga kalau misalnya hari Minggu pas lagi ada waktu. Dan baru-baru ini, seminggu yang lalu, aku habis melakukan sebuah aktivitas yang seru, yaitu panjat tebing di Gunung Parang di Purwakarta. Dari semua aktivitas tadi, aku menemukan 8 hal yang akhirnya bikin aku ngerasa, wah, semua orang emang harus gerak, semua orang emang harus olahraga. Biar apa? Biar kamu merasakan 8 hal ini. Yang pertama, biar kamu merasakan nikmatnya energi yang ditularkan oleh alam. Percayalah teman-teman, kalau misalnya kamu lagi ngerasa di posisi dimana kamu ngerasa hidup kamu gitu-gitu aja, kamu ngerasa kosong, kamu ngerasa bosan, apalagi kalau misalnya rutinitas kamu memang sehari-hari cuma dari rumah kantor, apalagi teman-teman yang tinggal di Jakarta, menghadapi kemacetan Jakarta di pulang kantor pasti akan jenuh dengan yang dihadapi di jalanan, belum lagi ketemu orang yang rese gitu di jalan, belum macet, dan banyak hal lagi yang sangat bisa jadi sumber stres, baik itu di kantor ataupun di perjalanan. Dan belum lagi misalnya kalau di rumah masih tinggal sama orang tua, ya mau nggak mau berinteraksi lagi misalnya dengan keluarga yang kita tahu nggak semua keluarga bisa bikin kita tenang, justru kadang rumah malah jadi bikin riwah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi ngadepin masalah ini, aku saranin untuk coba aktivitas outdoor. Nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang susah. Misalnya, kalau kamu tinggal di sebuah daerah yang ada taman kotanya, cobain sesekali tiap Minggu sore atau Sabtu sore ketika kamu libur kerja, atau bahkan mungkin sebelum ke rumah pulang kerja, mampir ke taman. Kalau kamu suka baca buku, bawa buku kamu. Kalau misalnya kamu gak suka baca buku, sesimpel siapin film singkat atau siapin drakor yang lagi kamu tonton, kemudian beli snack ringan. Terus sebelum pulang ke rumah, kamu mampir dulu ke taman. Terus kamu ya udah nonton aja gitu di taman. Nggak melakukan hal-hal apapun, tapi kamu ke taman untuk bisa melihat situasi yang ada di sana, untuk bisa merasakan angin yang ada di taman, untuk bisa ngelihat banyaknya hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau yang ada di taman, dan bahkan mungkin berinteraksi juga dengan orang-orang yang lagi beristirahat dan lagi duduk di taman juga kayak gitu. Biar apa? Biar kamu tuh paham bahwa ternyata sebenarnya alam itu menularkan energi positif ke diri kita. Aku beberapa waktu lalu sempat nemu konten di Instagram yang dia ngasih ilustrasi, dan aku ketika ngelihat konten ini ngerasa, oh iya ya bener juga ya gitu. Ilustrasinya kayak gini, katakanlah kamu lagi punya banyak pikiran di kepala, dan pikiran itu tuh pikiran-pikiran negatif sehingga diri kamu dan pikiran kamu itu dipenuhi oleh energi negatif. Kalau misalnya kerjaan kamu cuma di kamar aja, energi negatif itu hanya terus bersirkulasi di dalam kamar ini, di dalam ruangan ini, sehingga kamu akan terus ngerasa stres, kamu akan terus ngerasa pusing sama hidup yang lagi kamu jalani. Tapi kalau kamu memberi kesempatan untuk main keluar, energi-energi negatif tadi akan bersirkulasi keluar ke ruang yang lebih luas, sehingga kamu punya space kosong
di pikiran kamu untuk memikirkan hal yang lainnya dan untuk menerima energi positif dari alam sebagai ganti dari energi negatif yang keluar tadi, kayak gitu. Yang kedua, biar kamu belajar mengalahkan dirimu sendiri. Sejak aku mulai gym, kemudian aku mulai lari, percayalah kalau misalnya kamu pertama kali nyoba lari 5 km, pasti cobaan di 2 kilometer pertama itu adalah mental kamu. Suara di kepala kamu pasti bakal bilang, aduh capek ya, ini aku nggak bisa deh, apa aku jalan aja ya, apa aku berhenti aja ya, aku nggak sanggup deh. Dan banyak banget pikiran yang ada di kepala kamu, suara-suara negatif yang ada di kepala kamu yang ngebatasin diri kamu dan merasa kayaknya diri kamu harus berhenti kayak gitu. Perdebatan 2 suara yang ada di kepala ini pada akhirnya yang ngajarin aku bahwa ternyata aktivitas luar ruangan itu adalah medium terbaik untuk bisa mengajarkan aku mengalahkan diri aku sendiri. Ini juga persis sama yang aku rasakan ketika aku panjat tebing kemarin. FYI, jadi panjat tebing kemarin di Gunung Parang itu ada 2, bisa yang 300 meter dan bisa yang 900 meter. Awalnya aku mau 300 meter aja dan ngelihat kondisi apakah nanti ternyata kalau misalnya di 300 meter aku ngerasa masih kuat, aku akan lanjut sampai 900 meter. Dan ternyata ketika di kondisi 300 meter, sebenarnya aku agak antara pengen dan takut nggak kuat, karena itu adalah pertama kalinya aku panjat tebing. Aku belum pernah naik gunung sama sekali. Aku nggak pengen aku ketika pulang, aku nyesel kenapa aku nggak nyoba yang 900 meter. Sampai akhirnya karena aku berpikir kayak gitu, akhirnya aku mutusin, oke, aku harus lanjut sampai 900 meter dan jangan sampai aku penasaran pas pulang kayak gitu. Karena aku tidak ingin hidup dengan ada penyesalan seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut dan tentunya mempertimbangkan kondisi fisik aku yang aku ngerasa aku masih kuat kayak gitu. Akhirnya aku lanjut sampai atas dan ketika naik itu tuh sebenarnya serem banget karena dari 300 meter ke 900 meter itu sebenarnya lebih banyak yang curamnya gitu. Nah, ketika naik itu yang ada di pikiran aku adalah aku nggak ngelihat seberapa jauh lagi, nggak ngelihat masih lama apa enggak, udah sampai mana aku naik gitu. Karena kalau misalnya aku mikir kayak gitu terus, aku ngerasa capek banget dan kok lama nggak nyampe-nyampe nih. Untuk mengatasi hal itu, aku bilang ke diri aku sendiri, udah Sher, nggak apa-apa, nikmatin aja naik per tangga satu per satu, cukup lewatin apa yang lagi ada, satu hal yang ada di depan kamu, cukup lewatin satu tangga yang ada di depan kamu, dan masalah nanti puncaknya seperti apa, kita lihat nanti kayak gitu. Gak usah pikirin puncaknya masih jauh apa enggak, tapi cukup lewatin satu tangga yang ada di depan kamu. Setiap naik dari 300 sampai 900 meter, itu pikiran yang selalu ada di kepala aku, suara itu yang selalu aku bilang ke dalam diri aku sendiri, Share, satu tangga lagi, satu tangga lagi, satu tangga lagi, satu tangga lagi, gitu terus sampai akhirnya aku berhasil mencapai puncak yang ternyata kayak, ini udah sampai puncak kayak gitu. Dan dari situ aku belajar, oh ternyata aktivitas fisik, olahraga atau aktivitas di luar ruangan itu adalah medium terbaik untuk mengajarkan kita cara mengalahkan diri sendiri, terutama suara-suara negatif. Yang ketiga, biar kamu belajar mengelola emosi. Karena ketika kamu melakukan aktivitas di luar ruangan, kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, baik itu dari dalam diri kamu atau bahkan dari kondisi lingkungan misalnya atau cuaca gitu. Posisi seperti itu bikin aku belajar untuk mengelola emosiku sendiri. Karena di posisi itu, gak ada orang yang bisa nolong aku kecuali diri aku sendiri. Kalau misalnya aku menyampaikan kekhawatiran aku, bukan cuma aku aja yang panik, pasti orang lain juga yang turun bareng ikutan panik. Dan tour guide-nya juga di posisi itu tuh gak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya dia, gak mungkin juga aku digendong gitu ya sama tour guide aku, itu sangat-sangat tidak memungkinkan, bahkan bisa justru membahayakan si tour guide-nya. Maka yang bisa menolong aku di posisi itu adalah diri aku sendiri, sehingga aku harus belajar mengelola emosi aku sampai akhirnya aku berhasil sampai bawah lagi, sampai tanah napak lagi kayak gitu. Yang keempat, biar kamu belajar bahwa rasa takut itu gak harus selalu dihilangkan, justru kamu tetap bisa melakukan sesuatu berdampingan dengan rasa takut itu. Ketika aku manjat tebing kemarin, banyak banget ketakutan dan suara negatif ada di kepala aku, tentunya takut mati, takut jatuh, takut tergelincir, dan banyak ketakutan lainnya. Aku akhirnya sadar bahwa ternyata ketika kita ngelakuin sesuatu, rasa takut itu tuh gak harus hilang dulu kok gitu. Justru seringnya yang bikin aku sampai di titik ini dan mencapai apa yang aku capai selama hidup ini, itu karena
aku terus ngelakuin banyak hal berdampingan dengan rasa takut tadi. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngelakuin sesuatu tapi kamu masih ngerasa banyak ketakutan, sebenarnya rasa takut itu tuh nggak perlu kamu hilangin. Kamu akan sadar bahwa sebenarnya itu tuh nggak seseram yang kamu pikirkan. Dan ketika ternyata kamu nanti melakukan sesuatu, kalau di awal itu ada rasa takut, kamu pasti bakalan berpikir juga gimana caranya memitigasi risiko supaya hal yang kamu takutkan itu nggak terjadi. Jadi sebenarnya rasa takut itu bagus supaya kamu bisa mengantisipasi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Dan setelah kamu mitigasi risikonya, kamu tetap ngelakuin hal itu meskipun masih ada rasa takutnya, itu juga bagus supaya nanti ketika selesai, kamu sadar bahwa ternyata hal yang kamu takutkan itu tidak semenyeramkan itu ketika akhirnya dilakukan. Yang kelima, biar kamu belajar menikmati prosesnya dan sesekali menengoklah ke belakang supaya kamu tahu sudah sejauh mana kamu berjalan. Ketika kamu mencoba untuk berolahraga, meniatkan diri untuk bergerak, untuk berolahraga, kamu akan set target. Dan untuk menuju proses dari sini ke target yang udah kamu capai, itu pasti prosesnya nggak mudah. Kamu pasti banyak bergulat dengan diri kamu sendiri, dengan pikiran yang ada di dalam kepala kamu, suara-suara negatif, suara-suara yang membatasi kamu. Pada akhirnya di jalan nanti, kalau kamu menemukan tantangan, kalau kamu menemukan kesulitan, jangan lupa bahwa kamu sedang dalam proses, bukan berarti kamu gagal. Yang keenam, biar kamu belajar kalau kamu lelah, maka kamu bisa beristirahat. Jadi jangan justru berhenti lalu kehilangan arah. Kalau misalnya kamu lagi capek lari, kamu lagi capek nge-gym, bukan berhenti, tapi kamu bisa istirahat. Itu juga yang aku lakukan ketika panjat tebing kemarin. Dari 0 ke 300 meter itu aku banyak istirahatnya. Dan dari situ aku baru sadar kayak, oh iya, kan ini belum sampai puncak nih. Ketika aku diproses menuju puncak tadi, kalau misalnya belum sampai bukan berarti aku gagal ya, aku emang lagi di jalan menuju proses sampai puncak sana gitu. Yang ketujuh, ini salah satu hal yang menurut aku paling menarik, bahwa memulai sendiri itu bukan masalah. Karena dalam perjalanannya, kamu akan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang punya satu tujuan. Ketika aku berangkat dari 0 ke 300 meter, aku bersama dengan rombongan kloter yang juga mereka ternyata cuma punya target sampai 300 meter. Awalnya aku sama temennya, aku berdua berangkat sama temen aku dari Jakarta. Awalnya kita bingung, kita mau lanjut sampai 900 meter apa enggak, karena takutnya nggak ada temennya dan nggak ada guide yang sampai ke atas gitu. Ketika sampai 300 meter, aku berpisah sama kelompok kloter pertamaku dan aku lanjut naik bareng kloter kedua dengan tour guide yang berbeda. Dari situ tuh aku baru sadar bahwa ternyata, oh, meskipun aku berangkat berdua sama teman aku, ternyata di dalam perjalanan aku dipertemukan dengan orang-orang yang punya satu tujuan, yaitu sampai puncak ke 900 meter. Dari satu orang yang berangkat dari rumah, ketika sampai puncak dia jadi punya teman baru, kita-kita yang akhirnya berhasil sampai puncak 900 meter. So, kalau misalnya kamu punya tujuan besar, kamu punya mimpi besar, kamu gak boleh nyalahin diri sendiri hanya karena kamu ngerasa cuma kamu yang punya mimpi besar itu. Karena kamu harus meyakini dalam perjalanan nanti Allah atau Tuhan pasti bakal mempertemukan kamu dengan teman yang punya satu tujuan dengan kamu. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu biar kamu belajar arti merayakan. Merayakan dalam hal ini aku bukan cuma soal merayakan wisuda, bukan cuma merayakan hal-hal yang sifatnya prestasi besar yang mungkin dilihat orang lain. Karena kalau misalnya kamu olahraga, apalagi kalau kamu olahraganya sendiri, orang lain gak akan lihat progres apa yang kamu capai, progres apa yang berhasil kamu taklukkan, challenge-challenge apa yang akhirnya berhasil kamu selesaikan. Dalam konteks ini adalah merayakan kemenangan kamu sendiri, merayakan keberhasilan kamu sendiri. Jadi buat aku, olahraga atau bergerak, atau dalam konteks yang lebih luas itu beraktivitas di luar ruangan, itu sangat-sangat penting, setidaknya biar kamu belajar 8 hal tadi. Silahkan like video ini kalau misalnya kamu suka, komen kamu pengen request apa dan kesan kamu soal video ini, share video ini kalau menurut kamu videonya bermanfaat untuk banyak orang. See you di video selanjutnya, bye bye.